Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji hanya kepada Allah dan salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kita semua pasti pengen bahagia ya. Dan ternyata sejauh sepanjang saya hidup, nasihat dari guru-guru juga, orang yang pasti bahagia itu salah satunya adalah orang yang bertakwa. Sokra, lihat aja, ada orang yang kita mungkin kenal dia orang paling kaya yang pernah kita tahu, pasti nggak bahagia? Nggak juga. Atau mungkin kita kenal orang yang paling tinggi jabatannya baik di pemerintahan maupun perusahaannya, apakah dia pasti bahagia? Nggak juga. Tapi yang saya tahu dia pasti bahagia adalah orang yang bertakwa. Meskipun menurut orang, ya uangnya segitu, tidak sebanyak kita mungkin bisa jadi. Posisinya, jabatannya ya mungkin biasa, tidak mencapai posisi tertinggi atau apapun itu. Itulah orang yang bertakwa. Sedangkan kalau kita pengen jadi orang yang bertakwa, berarti terus caranya gimana? Alhamdulillah, di bulan Ramadan kita diwajibkan seperti di Al-Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 183-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ternyata kita ini diwajibkan bagi kita berpuasa sebagaimana umat sebelumnya. Agar apa puasanya? La'alakum tatakun, supaya kamu jadi orang yang bertakwa. Nyambung nggak kenapa bisa jadi puasa jadi takwa ya? Dan kenapa juga kita harus puasa? Bagi orang beriman, kalau ditanya kenapa kita harus puasa, alasannya jelas. Allah suruh, udah itu aja. Ya, jadi nggak supaya biar lambung saya sehat dan yang lain-lain. Iya, kalaupun iya lambung bisa sehat, bonus ya itu mah. Kalian tahu ya, ibadah seperti kurban aja, itu setiap tahun hewan kurban dipotong sekian banyak. Berapa juta ekor dari ayat surat terpendek. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ayat keduanya aja sanggup membuat miliaran orang memotong sekian banyak hewan kurban per tahun. Alasannya satu, Allah suruh, udah cukup. Karena kalau udah pakai iman, yakin Allah suruh pasti baik buat kita, Allah larang pasti buruk buat kita. Giliran kita pengen tahu-tahuan mana antara kita sama Allah, ya jelas tahuan Allah. Kadang yang kita yakin itu baik buat kita pasti baik, nggak juga ya. Sedangkan kalau kita pikir lagi ya, ini mah hasil ijtihad sendiri ya. Kenapa dengan akhirnya kita berpuasa akhirnya bisa mencapai gelar takwa? Walaupun ulama juga banyak memberikan penjelasan, tapi coba ya kalau kita mengamalkan kayak puasa, apalagi ditambah nanti nggak cuman yang Ramadan, ditambah sampai ke yang tingkat paling tinggi, misalkan puasanya Nabi Daud alaihissalam, itu ya akan pasti ketemu hari di mana harinya giliran kita nggak puasa nggak ada yang raktir, giliran puasa ada yang raktir sih Pak. Sehingga akhirnya ya Allah, ini pengen belain mana nih, belain seporsi makanan traktiran temen, atau ya udah nanti berbuka dengan ya beli sendiri, sedangkan besok giliran nggak ada puasa, akhirnya nggak ada yang traktir. Apa yang terjadi nanti kalau lama-kelamaan dijalanin? Lama-lama kita jadi biasa aja gitu ngelihat makanan. Awalnya makanan terlihat biasa, mau tempe bacem yang nyaris basi, atau sampai steak wagyu tenderloin seporsinya 1,5 juta, sama aja nanti kerasanya. Ada bedanya cuma 5 cm nih di sini. Lidah udah lewat tenggorokan, emangnya sama? Emangnya beda rasanya antara steak sama tempe? Sama aja. Yang lebih sama lagi, keluarnya sama-sama bau. Ya, nggak jadi apa-apa gitu aja. Akhirnya ngelihat lama-lama, kanan biasa. Akhirnya dia ngelihat makan itu jadi bukan sekedar aku suka, aku doyan, aku harus makan sebanyak-banyaknya. Lama-lama dia makan cuma sekedar, ya aku pengen beramal. Beramal tuh harus sehat. Kalau aku nggak makan, aku nggak sehat, nanti aku sakit. Aku sakit nanti aku nggak bisa ibadah. Jadi sesederhana itu aja untuk sekedar ibadah. Dan kalau untuk sekedar sehat dan ibadah, karena yang penting cukup aja. Gak harus dagingnya harus yang termahal, bumbunya harus yang paling rasanya kayak gini. Bahkan jadi nggak ngeribetin diri sendiri. Ada orang demi bisa dapat, saya pengen rendang sekian banyak di planet bumi,
Tapi saya pengen yang di restoran itu. Kalau nggak ke situ saya nggak mau. Dia bela-belain naik pesawat ke sana dan yang sudah lain-lain. Merepotkan. Sedangkan udah cukup aja makan, yang penting kita bisa sehat, bisa ibadah. Ketika lama-lama makanan, jamuan, restoran semua sudah dianggap biasa, nggak nyampe yang berlebihan lagi, ngerembet tuh lama-lama. Ngelihat oh mobil kaleng eta mah dipakein plastik, pakein kaca, pakein karet, jalan, udah gitu weh. Kan tujuannya juga yang penting nyampe. Coba berapa banyak orang nggak punya pesawat nyampe ke tanah suci. Coba kalau masing-masing punya pesawat, kan repot parkirnya mau di mana. Ya, maka dengan akhirnya berpuasa itu juga kita tahu ternyata dari sudut pandang medisnya itu kan membuat aliran darah lebih lambat. Sedangkan kita dapat penjelasan di dalam Islam bahwa jin itu ngegoda manusia, mereka berada di dalam tubuh manusia itu melalui aliran darah. Dengan akhirnya lapar, aliran darah jadi lebih lambat, lebih terhalang syahwat juga. Bayangin ya, laki-laki di penjara dihadapkan pada dua pilihan. Wanita mohon maaf, lawan jenis, cantik, menggodanya, atau tukang nasi goreng lagi masak wangi-wanginya luar biasa. Pilihannya yang mana yang diambil? Asli pasti ngambil yang nasi goreng. Kenapa? Nggak makan mati. Karena mati juga nggak bisa mohon maaf menikmati lawan jenis. Jadi akhirnya menganggap itu jadi biasa saja. Dan ketika sudah menganggap dunia sudah tidak terlalu berarti baginya, fokusnya nanti bergeser jadinya ke akhirat. Kalau nggak ngapain bela-belain nahan lapar kalau nggak demi Allah yang kita harapkan rahmatnya. Bismillah, niatkan puasa karena Allah yang jadikan kalian bertakwa. Dan saat itu adalah momen dimana kalian bisa menjadi orang yang paling bahagia. Masya Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.